Jadi peran sosial media, pemanfaatan sosial media untuk jualan rekan-rekan sales itu sangat membantu, ya, sangat bisa mensupport. Tadi kan Bapak sudah cerita nih bahwa kita ini sangat mempersiapkan terkait protokol kesehatan hanya untuk mengantarkan mobil. Berarti kan itu nantinya akan berdampak positif ke perusahaan kita, seperti itu ya Pak ya. Nah, dengan adanya strategi yang Bapak ceritakan, program-program kerja baru, kira-kira apa sih Pak dampak positifnya bagi perusahaan? Mungkin dari segi omset, repeat ordernya, awareness-nya konsumen ini meningkat, atau seperti apa Pak Herman? Yes, jadi kami sangat bersyukur ya, memang di awal-awal pandemi kita sempat turun cukup drastis ya, 1, 2, 3 bulan pertama karena memang kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi kita selalu berpikir bagaimana mencari solusi dalam kondisi seperti ini. Nah, yang kita lakukan adalah pertama-tama ketika penjualan menurun, kita maksimalkan di layanan servis ya. Servis kita sudah menggunakan standar benar-benar tadi ya, social distancingnya, di ruang tunggunya kita atur jaraknya, setiap 1-2 jam kita bersihkan. Jadi pelanggan benar-benar melihat bahwa kita sangat-sangat concern fokus. Nah, akhirnya pelan-pelan servis kita terus naik, terus meningkat ya. Otomatis ketika servisnya naik ya, terus kemudian tim sales juga sama, bisa melakukan kolaborasi, mendapatkan order dari servis ya. Kita dari tim salesnya memberikan order kepada servis dengan melakukan booking service pelanggan-pelanggan kita berikan booking service-nya ke tim service, sementara dari tim service sendiri memberikan rekomendasi ketika ada customer yang mau tukar tambah, ya kita sudah mempersiapkan satu meja khusus dari tim appraisal dari Toyota Trust sudah standby. Jadi jika ada pelanggan yang ingin melakukan trade-in, sudah ada yang siap melihat. Nah, itu kolaborasi seperti itu yang kita lakukan sehingga pelan tapi pasti ya, alhamdulillah nih servis kita bagus, terus kemudian jualan kita juga meningkat luar biasa ya, sampai terakhir kemarin bulan lalu itu dari pertama Januari kita bisa menjual 116 unit, di Februari sempat turun di 80-an. Nah, di bulan Maret kita bisa menjual terbaik ya di DKI dengan penjualan 216 unit. Ya, tentu memang ini kolaborasi kombinasi antara penjualan retail dan fleet. Tapi retailnya growth, dari customer fleet kita juga bertumbuh. Ya, jadi salah satu impact dari upaya-upaya yang kita lakukan di 2020 di awal Januari, Februari, Maret kita terus meningkat. Semoga ke depan kita terus meningkat lagi. Itu Mbak Desi. Iya, betul-betul Pak. Jadi meskipun kita bersakit-sakit dahulu gitu ya Pak ya di awal Pak ya penjualan menurun, tapi di tengah itu sales ini juga tidak mati gaya ya Pak ya, terus improve, akhirnya kita ya menuai apa yang sudah kita tanam sebelumnya, seperti itu ya Pak Herman ya. Nah, seorang salesnya kita sendiri ini tugasnya ini mengikuti apa yang sudah ada sebelumnya, atau malah ini dia harus membuat program-program kerja baru yang lain Pak, tanpa harus mengandalkan aplikasi kita yang sudah ada saat ini? Jadi ada 2 pendekatan yang kita lakukan ya. Pertama tadi tentang digitalisasi, kita nggak bisa terhindar dari itu. Dan yang kedua yang kita menjadi fokus kita adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan harta karun kita, yaitu database. Ya, jadi ada 2 pendekatan. Ya, kenapa? Karena mau pameran kita susah kan sekarang kan. Mau ketemu orang juga ada hambatan. Jadi 2 hal itu yang kita kembangkan ya, secara digital dan pemanfaatan database. Dan ini perlu tentu saja ya, saya dan di sini ada beberapa leader, kita bagaimana mengkombinasikan 2 pendekatan ini agar bisa berjalan dengan efektif. Tentu dengan monitoring yang bagus, terus kemudian kita lakukan evaluasi alat ukur seberapa efektif. Ya, terus kemudian bagaimana improvement yang kita lakukan secara terus-menerus ya. Saya kebetulan ada data di Januari itu memang belum terlalu besar ya. Dari 200 leads yang masuk kurang lebih baru 3% ya yang bisa menjadi closing penjualan. Iya, nggak terlalu besar ya. Ada kurang lebih 6 unit yang masuk. Di Februari ada 6 unit. Tapi di bulan Maret karena upaya-upaya yang kita lakukan secara konsisten itu hampir 2 kali lipat.
ya. Ada total 13 unit ya yang berasal dari leads digital. Ya, terutama tadi yang saya ceritakan di anggota tim saya yang namanya Ilham. Dia bisa mendapatkan 8 order dari channel YouTube. Ya. Yes, itu Bu Desi. Okay. Ya, jadi memang kita intinya kolaborasi ya, pemanfaatan database dan channel digital. Channel, oke. Tapi kalau menurut Bapak Harman, ini dari hasil lah Pak ya, ini lebih bagus pendekatan database kah atau apa gitu, atau yang digital Pak? Kalau sekarang yang masih paling banyak itu dari leads database, itu tetap paling banyak. Kenapa? Karena setelah kita ukur, sumber prospek utama yang memberikan kontribusi tertinggi adalah referensi dan repeater. Referensi dan repeat order ini kita dapat dari pengelolaan database. Jadi database tetap yang paling utama, terus kemudian dari list digital menjadi tambahan, ya, menjadi tambahan yang memang harus terus-menerus kita tingkatkan nih. Bagaimana bisa lebih efektif, bisa lebih menghasilkan. Gitu Bu Desi. Nah, Pak Ahmad, ini saya penasaran ya Pak ya, database seperti itu Pak ya. Berarti kan sales-sales kita ini harus melakukan pendekatan sehingga konsumen itu bisa trust sama kita, akhirnya mau membeli mobil, misalnya seperti itu ya Pak ya. Kira-kira seperti apa sih Pak yang harus dilakukan oleh sales Pak, supaya apa yang kita akan lakukan itu bisa langsung, ibaratnya kita menjala ikan lah Pak, jadi itu langsung ketangkep semua gitu loh Pak, ikannya gitu Pak. Itu kira-kira seperti apa sih Pak? Nah, ini yang menurut saya juga yang lain ya. Kita tidak hanya fokus jualan, bukan hanya fokus closing, tapi bagaimana tadi aplikasi SEM itu memberikan reminder kepada pelanggan. Misalnya servis 1000 km kita ingatkan, servis 6 bulan berikutnya kita ingatkan, kita bantu bookingkan. Ya, layanannya bukan hanya menjual mobil terus kemudian kita lupa. Enggak. Terus kemudian BPKB udah selesai, kita berikan informasi ya untuk segera diambil atau kita antar. Ya, terus kemudian misalnya setiap katakanlah pelanggan yang belinya secara kredit selalu ada reminder, jangan lupa jatuh tempo tanggal sekian, jadi mereka nggak pernah telat. Hal-hal seperti inilah yang membuat trust customer itu bagus terhadap tim sales kita. Ya, jadi kita bukan hanya melakukan pendekatan hit and run, ya kita jual, kita lupakan, dan mereka nanti belanja kemana-mana, tapi kita benar-benar rawat, ya seperti seorang petani, ya kan? Kita identikan seperti seorang petani. Bagaimana kita bisa menabur benih, merawat, ya ketika ada rumput-rumput kecil kita bersihkan, kita berikan pupuk, dan akhirnya kita panen lagi, dan panen lagi. Ya, jadi benar-benar bukan hanya sekedar masalah transaksi jual beli. Itu yang membuat repeat order kita tinggi, referensi kita tinggi. Ya, karena faktor bagaimana kita memberikan ya layanan yang terus-menerus. Membeli mobil pertemuannya itu paling lama 1, 2, 3 minggu sampai 1 bulan. Tapi perawatan mobil ya hampir semua pelanggan itu rata-rata jual kembali, melakukan trade-in itu paling cepat 3 bulan. 3 tahun. Ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun gitu. Nah, pada saat itulah kita terus maintain ke pelanggan-pelanggan kita, sehingga mereka beli lagi ke kita, memberikan referensi lagi ke kita. Ya, jadi itu Bu Desi. Ini suatu pembelajaran juga ya Pak ya. Jadi kita sebagai seorang sales atau marketing atau apapun itu Pak ya, kita yang menjual barang maupun menjual jasa gitu Pak ya. Bukan karena kita dekat sama customer karena mungkin ada maunya gitu ya Pak ya. Tetapi setelah itu bagaimana kita customer kita supaya bisa kembali lagi menggunakan produk atau jasa kita. Betul seperti itu ya Pak ya. Walaupun hal-hal kecil ya Pak ya. Mereminder service, mereminder apa gitu, itu menurut saya kan masih hal-hal kecil yang saya sendiri yang punya kendaraan juga kadang lupa seperti itu ya Pak ya sampai. Betul Bu Desi. Oke. Nah, ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya Pak ya. Kira-kira dari semua inovasi-inovasi yang sudah kita lakukan ya Pak ya. Menurut Pak Harman, bagaimana sih respon dari konsumen kita yang sudah menggunakan layanan
baru dari kita, Pak, seperti itu. Ya, itu menjadi salah satu komitmen kita. Dan kita tidak akan pernah lepas dari kepuasan pelanggan, terus kemudian bagaimana pelanggan itu memberikan respon terhadap layanan kita. Kita tentu mempunyai standar-standar khusus, bukan hanya pada saat beli kendaraan, pada saat serah terima kendaraan, bahkan pada saat serah terima kendaraan servis, itu selalu ada indikator-indikator atau ukuran-ukuran kepuasan pelanggan. Nah, ini yang menjadi prioritas kita, bagaimana kita juga terus melakukan kejutan-kejutan, ya. Salah satu proyek yang kelihatannya simpel, tapi kita lakukan bagaimana kita bisa memberikan kejutan kepada pelanggan ketika mereka ulang tahun, terus kemudian ketika mereka ada juga yang melakukan anniversary pernikahan, itu selalu kita perhatikan. Ketika kita sudah tahu informasi itu, kita berikan layanan yang berbeda yang selalu diingat oleh pelanggan kita. Ya, jadi mereka akan kembali lagi, ya, memberikan referensi, melakukan pembelian ke kita. Itu Bu Desi. Oh iya. Ya, jadi kepuasan pelanggan adalah menjadi komitmen kami, ya, kepada pelanggan. Ya, kadang kita sebagai consumer gitu Pak dapat email isinya cuma ucapan ulang tahun itu tuh juga udah seneng gitu loh Pak. Berarti kan kita benar-benar diperhatikan nih seperti itu. Padahal mungkin belinya juga nggak terlalu tinggi gitu ya Pak ya. Tapi karena perhatian yang kecil itu terus menerus gitu ya Pak ya. Mungkin itu yang membuat customer tuh semakin menjadi loyal. Seperti itu ya Pak Arman ya. Iya, betul. Oke. Bahkan Mbak Desi ada satu tambahan ya. Saya pernah mendampingi salesman saya ketika melakukan serah terima kendaraan. Kebetulan pada saat ulang tahun, customer sampai ngomong, ya, salesman saya namanya Melati, sales girl. Saya sudah menganggap Melati ini seperti anak saya sendiri. Ya, sampai keluar kata-kata seperti itu dari pelanggan, ya. Dia sudah membeli itu 3, 4 sampai 5 unit. Dan selalu ke namanya Melati, selalu ke Melati, sampai dia mengeluarkan kata-kata seperti itu. Ini kan artinya sudah sampai pada tingkat customer itu benar-benar puas dan excited dengan layanan salesman kita. Betul. Itu. Oke, salesnya tetap sama ya Pak ya, itu ya Pak? Sama, iya. Sama, oke. Berarti udah ini banget ya, udah trust banget ya salesnya. Betul. Oke ya, luar biasa sekali ya Pak Arman ya. Ini mungkin teman-teman yang bergerak di bidang marketing, pekerjaannya, sales, ya ini banyak sekali pembelajaran yang sudah kita dapatkan dari Pak Harman. Seperti itu ya Pak ya. Yes, thank you Bu Desi. Pak Harman, kita sudahi dulu part kita yang ini, nanti kita akan lanjut lagi ke part kita selanjutnya. Seperti itu ya Pak Harman ya. Oke, itu tadi sharing yang luar biasa di part kita yang pertama dari Bapak Harman Dasyat. Dan kita akan kembali lagi ke part kita yang kedua, tetap di Success Talk Total Quality Indonesia. Menurut saya sebagai seorang salesman, customer bawel itu bumbu, ya, bumbunya seorang salesman. Kalau kita ibaratkan sebagai seorang petinju, customer bawel itu ya pukulan lawan kita gitu loh.